Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Laras Mevariski, Siti Nur Cahyaningsi, Fania Cantika dengan judul External Cause Transport Accident. External cause atau penyebab luar merupakan klasifikasi tambahan yang mengklasifikasi kemungkinan kejadian lingkungan dan keadaan sebagai penyebab cedera, keracunan, dan efek samping lainnya. Kecelakaan transportasi. Kecelakaan atau aksiden adalah peristiwa hukum pengangkutan berupa kejadian atau musibah yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak terjadi sebelum, dalam waktu, atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan karena perbuatan manusia atau kerusakan alat pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian material, fisik, jiwa, atau hilangnya mata pencaharian bagi pihak penumpang, bukan penumpang, pemilik barang, atau pihak pengangkut. Kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian serta transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana atau transportasi seperti korban jiwa atau kerugian harta benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku, ataupun tidak melihat ketentuan yang berlaku, atau pula pura-pura tidak tahu. Dua faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendara. Untuk mengurangi faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan. Di samping itu, adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu faktor jalan. Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan, terutama bagi pemakai sepeda dan sepeda terbang. Kemudian, faktor yang keempat yaitu faktor cuaca. Hari hujan juga mempengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan. Kemudian, mitigasi dan upaya pengurangan risiko kecelakaan. Yang pertama, hati-hati dalam berkendara baik di darat, laut, maupun udara. Yang kedua, cek kondisi mesin saat akan melakukan perjalanan agar dapat terhindar dari kecelakaan transportasi yang disebabkan oleh kondisi mesin kendaraan yang tidak layak jalan. Kemudian yang ketiga, patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan baik di darat, laut, maupun udara. Kemudian yang keempat, jaga kondisi tubuh dan mental pengemudi agar dapat mengemudi dengan benar. Yang kelima, persiapkan perjalanan sebaik mungkin sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan transportasi. Kemudian, contoh-contoh kasus kecelakaan transportasi. Contoh yang pertama yaitu Erik mengalami kecelakaan antara mobil yang dikemudinya dengan bus di jalan saat sedang bekerja. Yang kedua, Jamila mengalami patah tulang dari kedua lengan atas setelah sepeda yang dinaikinya tertabrak truk saat sedang berangkat sekolah. Yang ketiga, Budi belajar sepeda motor yang dinaikinya menabrak kambing di jalan. Budi mengalami fraktur tertutup pada paha kiri. Yang keempat, Anita patah tulang pada pergelangan kaki karena becak yang dinaikinya menabrak mobil di jalan. Kemudian yang kelima, seorang pejalan kaki tertabrak andong di jalan sawah. Yang keenam, pengemudi sepeda motor menghindari lubang di jalan sehingga mengalami patah tulang.
Yang ketujuh, seorang tukang tambal ban tertabrak becak saat menambal ban pelanggannya. Yang kedelapan, seorang penumpang kapal feri mengalami sesak nafas setelah melompat dari kapal feri yang tenggelam saat mau bersandar. Yang kesembilan, pramugari pesawat melompat dari pesawat terbang saat pesawat mengalami tergelincir karena macet roda depan saat mau turun ke bandara. Kemudian, kasus yang terakhir yaitu seorang penumpang kereta mengalami cedera setelah terjatuh dari kereta api saat hendak turun. Kemudian, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fania. Baik, saya Fania Cantika di sini akan melanjutkan membaca slide selanjutnya mengenai kecelakaan. Kecelakaan dibagi menjadi dua, yaitu satu, kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal merupakan kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain. Contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah. Dua, yaitu kecelakaan ganda. Kecelakaan ganda merupakan kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan penjalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan. Berdasarkan jenis tabrakan yang terjadi, kecelakaan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu satu, angle atau RA, tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan. 2. Rear end atau RE, kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah. 3. Side swipe atau SS, kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlawanan. 4. Head on atau HO, tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan atau tidak side swipe. 5. Backing, tabrakan secara mundur. Dampak kecelakaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya atau Lalu Lintas, dampak kecelakaan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut. 2. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya. Dan 3. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat di rumah sakit dari 30 hari. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.